Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faik Musyaffa. Saya dari Prodi Perbankan Syariah akan menjelaskan tentang perang salib atau materi kita kali ini adalah perang salib. Langsung saja kita masuk ke materi utamanya. Sejarah awal perang salib adalah perang keagamaan yang berlangsung selama hampir 2 abad. Jadi itu perang salib kurang lebih berlangsung selama 2 abad pada 1096 sampai 1291 Masehi. Akumulasi reaksi orang-orang Kristen di Eropa terhadap umat Islam di Asia yang dianggap sebagai pihak penyerang sejak tahun 632 Masehi. Itu pada masa pemerintahan Abu Bakar. Jadi pihak Kristen merasa tidak bebas lagi menunaikan ibadah di Baitul Maqdis yang dikuasai Islam. Disebut perang salib karena ekspedisi militer Kristen mempergunakan salib sebagai simbol pemersatu untuk menunjukkan bahwa perang yang mereka lakukan adalah perang suci dan bertujuan membebaskan Baitul Maqdis, yaitu Yerusalem, dari tangan umat muslim sendiri. Jadi emang awalnya terjadi perang salib ini itu karena dari pihak Kristennya ini ingin Baitul Maqdis itu bebas dari umat Islam sendiri. Ingin bebas, kayak tidak diatur-atur seperti itu. Penyebab utamanya itu ada 3 faktor. Yang pertama ada faktor agama yang sudah dijelaskan tadi, politik, sosial, dan yang terakhir ada sosial ekonomi. Oke, lanjut. Yang faktor agama. Semenjak dinasti Saljuk merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi, pihak Kristen merasa tidak bebas lagi dalam menunaikan ibadah saat ke Baitul Maqdis tersebut. Yang kedua, pendeta Kristen Peter Amins mengalami perlakuan buruk saat berziarah, kemudian mengadukan masalah ini kepada Paus Urbanus II dan mengajukan permohonan untuk dilakukan perang suci. Yang ketiga, Paus Urbanus II dalam Kongres para bangsawan maupun rakyat jelata di Clermont, Paris pada tahun 1095 Masehi mengatakan bahwa bagi mereka yang berangkat perang, harta benda dan keluarganya dilindungi. Dosa-dosanya diampuni dan apabila dia mati, maka dia mati suci. Sama seperti halnya kayak yang kita sebut sebagai orang muslim, yaitu mati syahid ya. Kemudian ada faktor politik. Pada kekalahan Bizantium di Manzikert pada tahun 1071 Masehi dan jatuhnya Asia Kecil ke dalam kekuasaan dinasti Saljuk yang telah mendorong Kaisar Alexius I Komnenus untuk meminta bantuan kepada Paus Urbanus II dalam usahanya untuk mengembalikan kekuasaan di daerah-daerah penduduk dinasti Saljuk. Paus Urbanus II itu bersedia membantu Bizantium karena adanya perjanjian Kaisar Alexius untuk tunduk di bawah kekuasaan Paus di Roma dan dengan harapan untuk dapat mempersatukan gereja Yunani dan Romawi. Yang ketiga itu faktor politik. Pada waktu itu Paus memiliki kekuasaan dan pengaruh yang sangat besar terhadap raja-raja yang berada di wilayah kekuasaannya. Paus dapat menjatuhkan sanksi kepada siapapun raja yang membangkang dengan perintah Paus untuk mencopot pengakuannya sebagai raja. Jadi pada saat itu Paus tingkatannya itu lebih tinggi daripada raja ya, kurang lebih. Kayak bisa memberhentikan jabatan seorang raja atau mencopot gelar sang raja itu. Selanjutnya ada lemahnya umat Islam. Dinasti Saljuk di Asia Kecil pecah. Dinasti Fatimiyah di Mesir dalam keadaan lumpuh. Dinasti Umayyah di Spanyol itu sedang goyah. Terjadinya pertentangan segitiga antara dinasti Abbasiyah di Baghdad, dinasti Umayyah di Spanyol, dan dinasti Fatimiyah di Mesir karena mereka masing-masing itu memproklamirkan dirinya sebagai khalifah. Kayak mereka bertiga ini tuh saling berebut kekuasaan siapa kayak kerajaan atau khalifah terbesar dari ketiga ini saling mengakui dan tidak adanya persatuan di antara umat Islam itu tersebut. Jadi kita jadi melemah kekuatannya, itu sudah jelas ya, karena tidak bersatu antara satu sama lain sebagai umat muslim. Selanjutnya ini yang ketiga atau yang selanjutnya lah. Faktor sosial ekonomi. Para pedagang besar yang berada di pantai timur Laut Tengah, terutama yang berada di kota Venesia, Genoa, dan Pisa, berambisi untuk menguasai sejumlah kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah. Kondisi perekonomian Eropa di abad pertengahan sedang dilanda keterpurukan, krisis pangan, dan kelaparan terjadi di mana-mana.
Ketika ada seruan perang salib, dijanjikan kesejahteraan hidup apabila perang dapat dimenangkan. Paus menjanjikan akan menghapuskan segala beban kewajiban yang harus mereka bayarkan kepada para pejabat kerajaan. Tahap pertama, pada tahun 1906-1144 Masehi disebut sebagai periode serangan orang-orang Kristen yang terjadi dalam dua gerakan. Gerakan pertama disebut sebagai gerakan gerombolan rakyat jelata. Mereka tidak disiplin dan tidak mempunyai pengalaman perang. Ya, karena mereka itu hanya orang biasa atau masyarakat biasa yang tidak mempunyai skill apapun dan tiba-tiba disuruh ikut perang sebagai tumbal gitu ya. Gerakan kedua merupakan ekspedisi militer disiplin dan mempunyai pengalaman perang sehingga mereka dapat mengalahkan umat Islam dan berhasil mendirikan beberapa kerajaan lain Kristen di dunia timur. Pada Perang Salib, pidato Paus di Kongres pertama di Clermont, Prancis pada tahun 1905 Masehi sebagai tanggapan atas permintaan Pendeta Peter Amin dan berhasil mengorbankan semangat perang suci. Pasukan perang salib pertama ini berjumlah kurang lebih 200.000 orang. Pasukan salib pertama ini dapat dikalahkan oleh dinasti Saljuk. Jadi pada perang salib pertama ini umat Islam masih menang ya teman-teman. Masih bisa dikalahkan oleh pasukan dinasti Saljuk. Pada perang salib 2, pasukan Godfrey menduduki Palestina pada tanggal 7 Juni 1099, melakukan pembantaian besar-besaran selama lebih kurang satu minggu terhadap umat Islam tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, anak-anak, dan orang dewasa serta orang tua dan orang muda. Sangat-sangat keji perlakuan genosida ini ya teman-teman, sangat tidak ditiru. Membumi hanguskan bangunan-bangunan umat Islam di Yerusalem. Selanjutnya, sebelum menduduki Baitul Maqdis, pasukan Kristen lebih dahulu merebut Anatolia Selatan, daerah Tarsus, Antioquia, Aleppo, dan Arruha, Edessa. Selain itu, Tripoli, Syria, dan Acre. Berdirilah beberapa kerajaan Latin Kristen di timur. Yang pertama kerajaan Yerusalem dengan rajanya Godfrey 1999 Masehi. Terus kerajaan Edessa dengan rajanya Baldwin 1098, kerajaan Tripoli dengan rajanya Raimon 1109 Masehi, dan yang terakhir kerajaan Antioquia dengan rajanya Bohemond. Tahap kedua 1144 sampai 1193 Masehi. Disebut periode reaksi umat Islam karena jatuhnya wilayah kekuasaan Islam ke tangan kaum Kristen sehingga Imaduddin Zanki, Nuruddin Zanki, dan Salahuddin Al-Ayyubi bangkit melakukan perlawanan untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai orang Kristen tersebut. Pertama ada ya Imaduddin Zaki. Di bawah komando Imaduddin Zaki, Gubernur Mosul, kaum muslimin bergerak maju membendung serangan pasukan salib sampai mereka berhasil kembali merebut Aleppo dan Edessa dari tangan orang Kristen pada tahun 1144 Masehi. Selanjutnya ada Nuruddin Zaki. Putra Imaduddin Zaki berhasil membebaskan Damaskus atau Syam pada tahun 1147 Masehi, Anatolia tahun 1149 Masehi, dan Mesir pada tahun 1169 Masehi. Selanjutnya ada Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1175 berhasil mendirikan dinasti Ayyubiyah di Mesir di atas runtuhan dinasti Fatimiyah. Salahuddin dapat membebaskan Baitul Maqdis pada tanggal 2 Oktober 1187 setelah dikuasai oleh orang Kristen selama 88 tahun. Tahun 1189 Masehi, menghadapi ekspedisi militer pasukan salib ketiga yang dipimpin oleh raja-raja Eropa yang besar yaitu Frederick I, Kaisar Jerman, dan Barbarossa, Richard I, Raja Inggris, dan Philip II, Raja Prancis. Pasukan salib kali ketiga tidak berhasil merebut kota Baitul Maqdis dari tangan kaum muslimin. Demikian juga kota-kota lainnya seperti Aleppo, Edessa, Syria, Anatolia, dan Mesir hanya berhasil merebut kota Akka saja.
Perjanjian Raja Inggris Richard dan Salahuddin Al-Ayyubi untuk mengakhiri perang pada tanggal 2 November 1192 yang disebut dengan Perjanjian Sul al-Romlah. Dalam perjanjian tersebut dijelaskan bahwa orang-orang Kristen yang pergi berziarah ke Baitul Maqdis tidak akan diganggu. Tidak adanya perjanjian kayak antara keduanya itu perang gencatan senjata kurang lebih 3 tahun ya teman-teman. Pada tahap ketiga dikenal dengan periode kehancuran pasukan perang salib atau periode perang saudara kecil dan perang salib berakhir. Palestina direbut pasukan salib. Tentara salib dipimpin oleh Raja Jerman Frederick II pada tahun 1219 Masehi berhasil menduduki Dimyat dan membuat perjanjian dengan Raja Mesir Al-Malik Al-Kamil dari dinasti Ayyubiyah untuk membebaskan Palestina. Perang salib berakhir. Palestina direbut kembali pada tahun 1247 Masehi di masa pemerintahan Malik al-Saleh. Jadi pada ketika dinasti Ayyubiyah ini itu berakhir di Mesir dan dikuasai oleh kaum Mamalik, mereka itu berhasil merebut kota Akkad dari tangan orang Kristen pada tahun 1290 Masehi. 1291 Masehi. Semua kota yang pernah direbut oleh pasukan salib kini telah berhasil direbut kembali oleh kaum muslimin menjadi tanda perang salib telah berakhir. Pengaruh terhadap Eropa. Pengaruhnya itu meskipun pihak Kristen Eropa menderita kekalahan dalam perang salib, namun mereka berkenalan dengan peradaban Islam yang sudah maju, mengalihkan berbagai disiplin ilmu yang saat itu berkembang pesat di dunia Islam, sehingga turut berpengaruh terhadap peningkatan peradaban bangsa Eropa beberapa abad sesudahnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.